Kita angkat pujian penyembahan. Haleluya. Alam semesta dan segala yang bernafas tunduk pada nama-Mu Tuhan. Haleluya.
bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Raja kami, Raja yang berkuasa atas kehidupan kami. Kembali kami mengucap syukur buat hari ini, buat waktu yang Tuhan masih beri dalam kehidupan kami. Kami masih berkumpul Tuhan, datang bersekutu memuji memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kami boleh ada kuat sehat semua karena anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami sudah menaikkan penyembahan kami. Kami percaya semua kami yang hadir pada saat ini kami sudah diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kami akan memuji-muji Engkau. Berkati setiap pujian tepuk tangan kami, dan berilah kami kebebasan untuk memuji Engkau Tuhan. Biarlah tempat ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami percaya sudah dikuduskan dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, disilakan duduk. Dengan apa kita mau balas akan kasih Tuhan dalam hidup kita, selain kita mau datang memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya, karena Dia sumber kekuatan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tuhanlah kekuatan.
siapkan hati kita. Kita mau terima berkat di pagi ini lewat firman Tuhan yang akan kita dengar. Kita siapkan tanah hati kita untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Glory. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal dan saya jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, melebihi
memuliakan nama-Mu Tuhan, melebihi segala-galanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Bapa yang penuh kuasa dan Allah sumber berkat dalam kehidupan kami. Tidak putus-putusnya kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan kebaikan-Mu, kami boleh ada lagi di pagi ini Tuhan. Kekuatan, kesehatan yang Tuhan terus anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Ya Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami itu boleh naik berkenan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau boleh bertahta berdiri di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, teristimewa Tuhan. Di pagi ini seberapa kami yang hadir, kami rindu mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Tanpa firman-Mu kami tidak mampu sanggup jalani kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami rindu mau mengenal, mengalami Engkau secara pribadi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Engkau percayakan saat ini untuk melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai mulut bibir lidah hamba-Mu menjadi saluran berkat dalam kehidupan kami ya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada lagi kuasa kegelapan di tempat ini. Kuasa-Mu telah hadir memenuhi tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah kekurangan dosa kami Tuhan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bangga dan bersyukur hari ini kita dituntun Tuhan untuk ada di tempat ini. Minggu pertama di bulan Juni dan memang waktu tidak terasa bergerak terus. Dan sebagai anak-anak Tuhan, mari jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Kita pakai waktu itu untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan, saya pagi hari ini masih mengangkat topik seputar pencurahan Roh Kudus. Minggu yang lalu saya telah berkhotbah dan memberi satu tema atau topik mengenai potensi dan kemampuan atau kemampuan yang baru yang ada kepada orang percaya dengan hadirnya Roh Kudus. Dan ini satu cara hidup yang baru yang hadir di tengah-tengah dunia ini, ditandai dengan keberadaan cara hidup jemaat atau pengikut-pengikut Kristus. Nah, memang saudara, kalau kita mau mempelajari bagaimana kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tentu kita merujuk kepada jemaat mula-mula. Itu tidak, ya, jangan lari dari cara hidup jemaat mula-mula, karena ini satu patron, ya, bagaimana keadaan jemaat mula-mula, bagaimana mereka punya cara hidup. Nah, kita melihat bahwa jemaat mula-mula hidup berserah kepada tuntunan Roh Kudus. Sehingga di sana tidak ada satu akuran yang baku mengenai cara hidup, tetapi cara hidup mereka, bagaimana mereka membawa diri dan berserah pada tuntunan Roh Kudus. Nah, memang saudara, pengajaran tentang Roh Kudus ini harus terus disampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan, saudara. Ya. Selain ada topik-topik yang lain seputar berkat, seputar pengetahuan firman yang lain, tetapi Roh Kudus ini dengan berbagai manifestasinya ini harus terus didorong dan disampaikan supaya memang benar-benar jemaat itu, jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman ini
memang hidup di bawah tuntunan Roh Kudus. Nah saudara, kalau kita melihat jemaat mula-mula saudara, kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang pertama mulai. Di sana ada Rasul Petrus dan Yohanes yang dihadapkan di depan mahkamah agama atau pengadilan agama. Ayat 1 mulai di Kisah Rasul pasal 4. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Nah, sini dulu saudara. Saudara lihat bahwa Petrus dan Yohanes ini diperhadapkan dengan orang yang ahli dalam firman. Jadi melihat ini saudara, bahwa kehadiran dari gerakan kekristenan ini adalah sebuah gerakan perkumpulan manusia atau disebut sebagai orang Kristen, adalah satu perkumpulan atau gerakan yang timbul di tengah-tengah bangsa yang memelihara firman. Sehingga yang datang kepada mereka bukan pemerintah Romawi, bukan tentara Romawi. Tentara Romawi itu hanya diperalat oleh imam besar dan kaum Farisi untuk menangkap. Kalau saudara lihat penangkapan dari Yesus, yang datang memang tentara Romawi, tetapi itu atas desakan dan perintah dari imam besar, ahli-ahli Taurat. Nah, sehingga kalau saudara lihat penangkapan Yesus, Pilatus itu seperti bukan cuci tangan, lepas tangan, karena memang dia orang Romawi, dia pemerintah Romawi. Artinya dia tidak mau campur dengan penangkapan Yesus. Jadi sebenarnya dalang dari penangkapan Yesus itu adalah para imam besar. Nah, saudara lihat, di sini kita lihat bahwa ada satu kelompok yang timbul di tengah-tengah bangsa yang memelihara firman. Jadi dengan hadirnya kelompok Kristen ini saudara satu kelompok yang pada saat itu sangat fenomenal sekali dan viral, mendapatkan perhatian publik yang begitu besar. Tapi saudara lihat bagaimana para rasul, jemaat mula-mula yang telah menerima Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus, memiliki cara hidup yang berbeda. Pelayanan mereka, pelayanan yang berbeda. Tidak usah kita sandingkan dengan imam besar, ahli-ahli Taurat. Sudah terlalu jauh mungkin pelayanan mereka. Bagaimana Allah tidak berkenan terhadap pelayanan para imam besar dan ahli-ahli Taurat. Kita sandingkan saja dengan kehadiran Kristus secara jasmani. Nah, sebagaimana rasul-rasul di zaman Roh Kudus, setelah pencurahan Roh Kudus mengadakan pelayanan penginjilan, Yesus juga yang waktu hadir secara fisik mengadakan pelayanan penginjilan. Memang banyak yang mengikuti Yesus. Banyak, ribuan orang. Sampai Yesus harus diperhadapkan dengan 5.000 orang yang harus diberi makan. Saudara bayangkan orang yang mengikuti Yesus sebanyak 5.000 orang. Kalau kita Natalan mungkin tidak sampai 1.000 orang sukalang kabut. Ya. Betapa banyaknya. Tapi dari sekian ribu orang yang mengikut Yesus, kemana Yesus pergi, mereka di sana hadir, tetapi begitu diperhadapkan dengan satu peristiwa penangkapan Kristus dan penyaliban Kristus, semuanya bubar lari.
Bahkan orang-orang terdekatnya Yesus, yaitu ke-12 murid Yesus, mereka takut, lari, bahkan Petrus menyangkal Yesus. Padahal ini Yesus sendiri yang mengadakan penginjilan, saudara. Coba saudara amati, bandingkan dengan penginjilan para rasul. Petrus saja sekali berkhotbah 3.000 orang percaya. Jadi intensitas pelayanan antara Yesus dan para rasul sama. Sebagaimana Yesus juga banyak diikuti oleh orang, Petrus juga, para rasul mula-mula itu juga banyak diikuti oleh orang, banyak yang percaya kepada pemberitaan mereka. Bukan hanya pada zaman Yesus hadir. Tetapi inilah perbedaan bagaimana Roh Kudus belum dicurahkan dan sesudah Roh Kudus dicurahkan. Yesus sendiri saja ya mengajar, memberitakan firman. Tetapi begitu diperhadapkan dengan peristiwa penyaliban, tidak ada satupun yang berani untuk bersama-sama dengan Yesus. Jadi bukan pelayanan Yesus yang kurang mantap, bukan. Tapi Yesus bilang lebih berguna ya. Untuk betapa pentingnya kehadiran Roh Kudus. Ya memang saudara, pada zaman Yesus firman itu bekerja dari luar. Sekalipun Yesus sendiri yang berkhotbah, mungkin tanggapan dan respon orang-orang seperti itu sama mereka mendengar ahli-ahli Taurat menyampaikan firman. Sama dengan para imam menyampaikan firman, mereka punya sikap dan respon itu sama seperti mereka mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kristus. Tetapi saudara, kita bisa melihat betapa bedanya dampak dari kehadiran Roh Kudus. Sehingga Yesus berkata begini saudara, kalau saudara lihat Yohanes 16, ayat yang ke-7 saja, saudara lihat. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kenapa saudara? Kalau Yesus harus terus bertahan sampai berapa tahun pun, cara serta sikap respon dari orang-orang dalam menanggapi firman itu sama. Tidak ada bedanya mereka menanggapi apa yang ahli-ahli Taurat sampaikan atau para imam. Punya sikap yang sama. Sehingga Yesus bilang adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi ini apa? Faedah dari kehadiran Roh Kudus dengan tidak adanya ya kehadiran Roh Kudus. Makanya kenapa para rasul itu seperti apa yang saya sudah khotbatkan beberapa minggu lalu ya, sampai harus berkata bahwa hukum Taurat itu dibatalkan. Hukum Taurat itu tidak zamannya lagi. Bukan hukumnya tapi cara orang-orang bangsa Israel, orang-orang Yahudi menanggapi firman itu yang salah. Ayat 8 di sana, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Biar Yesus sendiri yang sampaikan. Nah kita lihat ini perbandingan saudara, saya angkat ini
untuk memberi perbandingan terhadap pelayanan rasul-rasul saat mereka mengalami pencurahan dan kepenuhan Roh Kudus. Ayat 10, akan kebenaran aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan pengakiban karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi banyak hal yang akan diperoleh, banyak faedah yang akan diterima dengan kehadiran Roh Kudus. Sehingga kalau kita lihat saudara, bagaimana rasul-rasul setelah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus, di dalam ayat tadi kisah 4 dikatakan Petrus dan Yohanes harus diperhadapkan dengan pengadilan agama. Tetapi apa respon Petrus dan Yohanes dengan mereka mengalami perlakuan ini? Ayat 8 mulai. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi ada satu faedah yang luar biasa dengan kehadiran Roh Kudus, bahwa kehadiran Roh Kudus serta kepenuhannya itu memberikan satu kekuatan, memberikan satu kemampuan bagi orang-orang Israel untuk mempertanggungjawabkan imannya kepada orang-orang pada waktu itu. Jadi memang kita lihat dengan hadirnya Roh Kudus banyak mujizat terjadi. Ya, rasul-rasul mengadakan banyak mujizat. Ya, peristiwa-peristiwa supernatural itu seperti hal yang mudah ya untuk dilakukan oleh jemaat mula-mula. Tapi sebenarnya potensi atau kemampuan terbesar itu bukan kepada mereka bisa membuat mujizat. Bukan karena mereka bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi potensi dan kemampuan terbesar dalam jemaat mula-mula dengan hadirnya Roh Kudus, yaitu mereka memiliki satu kekuatan untuk mempertanggungjawabkan iman mereka di tengah-tengah ancaman. Petrus dan Yohanes masuk penjara itu sudah hal biasa. Itu ancaman. Nah, pelayanan Petrus dan Yohanes begitu menerima Roh Kudus itu, memang semakin militan. Semakin berani, tidak ada lagi takut. Tapi waktu ada Yesus, justru orang takut. Ya, saya pernah menjelaskan kepada jemaat mungkin beberapa waktu lalu bagaimana sistem penyertaan, ya. Kalau kehadiran Yesus secara jasmani, mungkin sistem penyertaannya secara jasmani mungkin terbatas. Kalau Yesus ada di Bethlehem, dia tidak ada di Galilea. Jadi seolah-olah orang-orang pada waktu itu memang harus terus melekat kepada Yesus. Di mana Yesus pergi, mereka harus ikuti terus. Karena salah satu bentuk kenyamanan untuk selalu ada dekat dengan Yesus secara fisik. Tetapi itulah sistem penyertaan secara jasmani itu ternyata terbatas dan lemah sekali. Dan tidak bisa dipertahankan. Nah, sekarang Tuhan berikan satu pemberian yaitu Roh Kudus. Dengan pola sistem penyertaan bukan secara jasmani, yaitu dari luar. Sekarang sistem penyertaannya dari dalam.
pengawasannya dari dalam. Ya. Sehingga sekalipun tanpa lagi melihat kehadiran fisik Yesus, karena penyertaannya dari dalam, mereka tidak lagi menjadi takut. Kalau penyertaan secara jasmani, saudara lihat murid-murid Yesus, begitu Yesus ditangkap, langsung ketakutan mereka. Mereka pikir sedangkan ompe guru sudah ditangkap, apalagi cuma torang. Dong bikin sate torang ini. Nah, kita lihat ini satu kekuatan yang dimiliki oleh jemaat mula-mula dengan hadirnya Roh Kudus. Bahwa mereka dengan berani mempertanggungjawabkan iman mereka kepada orang lain. Tidak takut. Kalau di ayat pasal 5 di Kisah Rasul, ya. Ayat 17, di sana ditulis begini, bahwa akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki bertindak, sebab mereka sangat iri hati. Saudara, kalau bertindak dengan dorongan iri hati, itu berbahaya sekali, saudara. Kalau orang lakukan dengan iri hati, itu apa saja mereka bisa lakukan. Jadi hati-hati dengan iri hati. Makanya jangan jaba iri hati. Ya. Karena orang kalau iri hati, dia bisa lakukan apa saja. Bahkan hal yang berat sekalipun, hal yang berisiko sekalipun, mereka bisa lakukan. Terus saudara, kalau saudara lihat bagaimana rasul-rasul jemaat mula-mula itu diancam, tetapi kita lihat keberanian para rasul. Ayat 29, ya, di sana Petrus bilang begini, ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara lihat ini keberanian. Waktu dulu Petrus sangkal Yesus sampai 3 kali. Tapi sekarang Petrus dengan berani berkata bahwa kita harus lebih taat kepada Allah. Apapun resikonya. Harus lebih taat. Jadi begitu imam besar ahli-ahli Taurat melihat keberanian, yang awalnya tadi dengan iri hati mereka mau memusnahkan gerakan kekristenan itu, mereka mulai sadar, waduh, orang-orang seperti ini susah dibasmi. Sehingga ada seorang Farisi yang bernama Gamaliel, saudara lihat ayat 34 dari Fatsal ini. Dia berkata begini, ya. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, ya ini dalam sidang, ada mahkamah agamanya, ya. Gamaliel berkata begini, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Siapa orang-orang ini? Yaitu para rasul dan jemaat-jemaat mula-mula. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, saudara lihat ini Gamaliel berkata begini, ya. Janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka,
sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap sebagaimana gerakan-gerakan yang lain, yaitu gerakan Teudas, gerakan si Yudas dari Galilea. Kalau itu dari manusia, itu akan lenyap sendiri. Ayat 39, Gamaliel berkata begini, tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Jadi Gamaliel ini salah satu ahli Taurat, mulai sadar diri, aduh, kalau melihat beraninya jemaat mula-mula ini tidak takut mati, tidak takut dipenjara, tidak takut dipukul, disiksa, ini bahaya. Jangan coba basmi ini. Kalau memang dia gerakan ini asalnya dari manusia, tidak perlu, akan lenyap sendiri. Kalau kelompok itu terbentuk karena keinginan manusia, hanya hal-hal duniawi, kelompok pemberontak, itu akan lenyap sendiri. Kelompok-kelompok persekutuan, kalau memang dari manusia, itu akan lenyap sendiri. Tetapi Gamaliel bilang ini, hati-hati ya, ini kayaknya susah, tidak akan bisa lenyap. Apa yang terjadi? Kenapa sulit? Tapi inilah saudara lihat bagaimana Roh Kudus bekerja dengan memberikan satu kemampuan, potensi yang besar. Saudara lihat di pasal 8 dari Kisah Rasul, kita loncat-loncat saja. Setelah peristiwa Stefanus, ayat 1 mulai, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah, ya, Kisah Rasul 8, coba. Pada waktu itulah mulailah penganiayaan yang hebat. Waduh, ini kalau sudah dibilang penganiayaan, kemudian ditambah dengan kata hebat, ini satu penganiayaan yang bukan ringan, saudara. Karena terbukti Stefanus mati. Ya, Stefanus mati dianiaya, dirajam. Tapi apakah kemudian Stefanus begitu dia menghadapi ancaman ini kemudian dia murtad? Dia sangkal Yesus? Tidak. Kenapa bisa demikian? Karena potensi besar yang diperlengkapi kepada Stefanus ini dapat mengalahkan ketakutan. Potensi besar justru membuat Stefanus melihat kerajaan sorga, kemuliaan, melihat Kristus yang duduk dalam kerajaan sorga itu. Dia melihat langit dibukakan. Nah, ini potensi besar yang dimiliki jika kita menerima Roh Kudus dan dipenuhi. Sehingga dikatakan pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Nah, di sini saudara, waktu peristiwa Stefanus itu, maka penganiayaan terhadap jemaat mula-mula itu semakin dahsyat. Apalagi Saulus memimpinnya. Mereka masuk keluar rumah, pindah rumah, tangkap, cari orang-orang Kristen, tangkap. Ya. Karena mereka mau menghindari penganiayaan ini, jemaat mula-mula ini lari. Bukan takut, saudara. Mereka lari. Bahkan disampaikan ada sampai ke Yudea dan Samaria. Ke daerah utara. Mereka lari bukan karena takut. Tapi mereka menghindari. Jadi dalam hal ini mereka tidak cari persoalan. Selama bisa dihindari, hindari. Apa boleh buat kalau orang bilang sota GP,
tinggal berserah kepada Tuhan seperti Stefanus. Mati silahkan demi mempertahankan iman. Tapi kalau boleh mau hindari. Ya, jadi sistem iman kita ini bukan mau setel jago. Mentang-mentang kita orang anak Tuhan mau setel jago, jangan seperti itu. Kalau berhadapan dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, jangan cari, orang bilang cari baku melawan, jangan bastel jago, hindari. Nah, jemaat mula-mula ini mereka hindari. Tetapi Tuhan Roh Kudus menggunakan peristiwa ini bahwa dengan mereka menghindari penganiayaan itu, mereka tiba di Samaria dan Yudea, dan akhirnya saat mereka ada di daerah itu mereka mulai memberitakan Injil. Sehingga kalau saudara baca terus ya, Filipus serta berada di Samaria, dia langsung beritakan Injil. Padahal ini melarikan diri ini dari penangkapan Saulus. Dia pergi di Samaria, justru dengan dia melarikan diri itu digunakanlah kesempatan untuk beritakan Injil. Sehingga Samaria mulai bertobat. Ya, orang-orang Samaria mulai terima Roh Kudus. Ya, mereka dibaptis dan Petrus, Yohanes datang, begitu dengar, dia dengar kabar di Samaria so ada yang percaya, so ada yang terima Kristus. Maka Petrus, Yohanes berangkat ke Samaria, daerah Samaria, Yudea. Setelah mereka sampai di sana, mereka menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang telah dibaptis dalam nama Yesus, dan akhirnya mereka menerima Roh Kudus. Nah, saudara bisa lihat, ini saya ya deskripsikan bagaimana potensi kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang percaya, bahwa ternyata kehadiran Roh Kudus memberikan satu potensi yang luar biasa. Nah, hari-hari ini mari kita dorong kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau soal memiliki Roh Kudus, saya yakin saudara sudah punya Roh Kudus. Tetapi sekarang bagaimana saudara bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Sehingga saudara mengalami satu mentalitas sebagai seorang Kristen yang sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Perasaan takut tidak ada lagi. Mereka tidak pusing lagi dengan kehidupan hari-hari mereka. Justru sukacita melanda mereka. Ada kekuatan yang besar. Nah, sebagaimana kita ketahui, Yesus bilang kamu akan dianiaya, kamu akan menderita oleh karena namaku. Memang nubuatan itu disampaikan pertama untuk jemaat mula-mula, bahwa mereka memang mengalami itu, apa yang disampaikan Kristus. Tetapi yang kedua, nubuatan itu disampaikan kepada jemaat Kristus di sepanjang waktu, bahkan sampai kepada akhir zaman, yang klimaksnya di masa-masa antikristus itu. Untuk mau masuk kepada masa itu, ada gejala-gejala awal yang akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan, orang percaya, bahwa penderitaan semakin berat oleh karena iman. Sehingga sekarang ini, karena penderitaan susahnya kehidupan, tidak sedikit orang yang murtad tinggalkan Kristus. Bukan mereka beralih agama, bukan. Tapi mereka mempasifkan diri dengan Kristus. Sudah super cuek lagi. Tidak lagi mau ingat Tuhan. Bahkan golongan terbesar yang ada di negara Eropa sana, mereka harus mengambil satu pilihan menjadi ateis. Saudara bayangkan itu. Gerakan ateis muncul sangat besar di negara-negara Kristen. Kenapa? Karena ini orang-orang tidak mau hidup di dalam Roh Kudus. Ini orang-orang tidak mau hidup dalam keinginan-keinginannya Roh Kudus.
Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau mendorong jemaat Tuhan. Kita punya potensi dan kekuatan yang besar, yang mungkin selama ini kita diamkan, yang mungkin selama ini kita tidak manfaatkan, kita tidak berdayakan. Mari saya dorong jemaat Tuhan sekalian, hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara mungkin bertanya, seperti apa itu sebenarnya mau hidup sesuai keinginan Roh Kudus? Nah, firman Allah sudah, ya, baca Alkitab lah, ya. Apalagi kitab-kitab perjanjian baru. Oke lah, ada perjanjian lama, itu pekerjaan roh hanya ada pada 1-2 orang yang menerima, ya, manifestasi roh dengan jabatan-jabatan yang dimiliki. Tetapi bacalah kisah para rasul, kemudian surat-surat Paulus, surat-suratnya rasul. Saudara akan bisa menemukan bagaimana seharusnya hidup sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Ya. Dan banyak di hadirat Tuhan. Nah, pagi hari ini saya yakin firman Allah dapat memberkati kita. Nah, oleh sebab itu saya mendorong saudara jemaat Tuhan, tetap hiduplah di dalam hadirat Tuhan. Gunakanlah Roh Kudus. Dia pribadi yang ada di dalam kehidupan kita. Saat kita pasif dengan Tuhan, saat kita lagi tidak memberdayakan Dia, ya, keberadaan dalam hidup kita dia selalu terus berduka. Jangan buat Roh Kudus berduka, saudara. Dia tidak akan berkarya, tapi buatlah Roh Kudus itu bersukacita, ya. Kalau Roh Kudus itu bersukacita, saudara akan lihat manifestasi Roh Kudus itu luar biasa. Saudara akan mengalami apa yang dialami oleh jemaat mula-mula. Ada satu kekuatan yang besar. Sekalipun diancam, sekalipun dihina, sekalipun difitnah, bahkan sekalipun dipukul, dicerca, dianiaya, tidak ada rasa ketakutan. Yang hanya memandang kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya yakin firman Tuhan berkati kita semua. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Di hadapan kita ada roti dan anggur. Haleluya, haleluya. Mari saya undang pemain musik, pelayan-pelayan altar bisa di depan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur, banyak yang kau perbuat. Kita nyanyikan pujian ini, haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Kita bangkit berdiri semua, haleluya. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus yang bertugas hari ini bisa mengelilingi meja perjamuan. Terjadi di hidupku apa yang mengerti segala yang ku perlu. Oh amin, benar Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat anugerah-Mu yang besar. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menebus kami dengan cara yang mahal, yaitu Engkau disalib dan Engkau telah naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudus bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Kami bawa hidup kami kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan baik. Saat ini kami ada di momen perjamuan kudus Tuhan. Dengan sakramen ini kembali kami mengingat akan segala pengorbanan Tuhan. Dan inilah kami tidak pernah melupakan segala pengorbanan-Mu Tuhan. Kami percaya pengorbanan-Mu akan selalu ada di dalam hati kami. Dan kami menghormati, memuliakan Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Dan dengan iman kami lihat ini adalah tubuh dan darah-Mu yang telah mati bersalib di atas kayu salib. Mati demi kami, menembus, menyelamatkan kami. Dan kami berterima kasih dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan tilik berkati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biar mendatangkan berkat bagi kami. Bagi pelayan-pelayan yang akan membagi-bagikan, memecah-mecahkan tubuh dan darah-Mu. Ada lawatan dan berkat Tuhan mengalir lewat hidup mereka. Dan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami mulaikan perjamuan kudus pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, indahmu terjadi dapat bisa bangkit berdiri. Yang belum dapat tetap tinggal duduk supaya dilayani. Kita angkat roti dan anggur ke atas. Tuhan, kami lihat dengan iman ini adalah tubuh dan darah-Mu. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah ku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita dengarkan firman Tuhan kembali. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Di Bapak Catur Ernest tuntun kita dalam doa. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan kami, Allah kami yang besar, penuh dengan kemurahan dan kebaikan dalam setiap hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Engkau terus menolong, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, Engkau memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, terlebih amat firman-Mu yang menguatkan kami pada pagi hari ini. Kami punya Roh Kudus, kami terus bersuka cita, membuat Dia bersuka cita, karena kami tahu kami punya keberanian untuk memberitakan setiap Injil kerajaan-Mu ya Tuhan. Lewat setiap hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang menguatkan hati dan iman kami pagi hari ini. Lebih hamba Tuhan yang sudah menyatakan firman-Mu pada pagi hari ini, Kau terus tambah-tambahkan urapan daripada Tuhan. Pakai dia lebih heran dan lebih dahsyat lagi, bahkan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau dan wujud sukacita kami pada pagi hari ini. Kami mau menabur persembahan untuk pekerjaan Tuhan, memberkati setiap tangan-tangan yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberi karena kami mengasihi daripada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan memberi korban persembahan. Kita angkat pujian dari, oh iya, ada persembahan pujian dari Saudari Nisi dan persembahan dijalankan.
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Kami ada pagi hari ini, kami dapat beribadah, dan di akhir ibadah ini hamba-Mu berdoa memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan menilik setiap kehidupan jemaat Tuhan, tuntun terus mereka dengan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, sehingga mereka membawa hidup takut akan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. Dan anugerahkan mereka kekuatan iman, anugerahkan mereka sukacita dan damai sejahtera, sehingga mereka boleh melihat hari-hari hidup mereka penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Berkati rumah tangga jemaat-jemaat Tuhan, berkati pekerjaan-pekerjaan usaha mereka. Kami yakin minggu ini Tuhan akan memerintahkan berkat Tuhan atas rumah tangga, atas pekerjaan usaha mereka. Di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Berkat besar dikaruniakan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Anugerahkan mereka kesehatan, kekuatan. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hadapi masalah persoalan, Tuhan beri jalan keluar. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Lihatlah kegiatan pelayanan ibadah kami di minggu ini. Setiap ibadah-ibadah yang ada, Tuhan menolong campur tangan. Terlebih ibadah 40 hari meninggalnya Ibu almarhum Ibu Bina, Tuhan besertalah dengan acara ini. Kami yakin Tuhan akan beri cuaca yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pergumulan kami dalam melengkapi fasilitas gereja dengan pengadaan AC, Tuhan campur tangan. Kami bersyukur Tuhan telah menggerakkan setiap jemaat Tuhan untuk terbeban bagi pergumulan pelayanan ini. Kami percaya Tuhan menilik pengorbanan mereka, Tuhan balas berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami. Kami yakin kami ada dalam pertolongan Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Kekasihku jemaat Tuhan sekalian, marilah kita pulang dengan membawa berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, terlebih kebenaran firman Allah tinggal terpelihara dalam kehidupan kita semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali yang kedua.